Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Arki Luhur Budi Laksono, NIM 2021006003. Terus untuk selanjutnya teman saya bernama. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Prastia Purnama dengan NIM 2021006061. Kemudian saya Fernandika Putra Pratama dengan NIM 2021006041. Di sini kami akan membuat video mengenai keberagaman budaya dari Provinsi Jawa Timur. Video ini bertujuan untuk sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan multikultural. Nggak perlu lama-lama, kita saksikan video berikut ini. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan perekonomian negara. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Jawa Tengah di barat. Provinsi ini memiliki luas sekitar 48,33 km persegi dan merupakan rumah bagi lebih dari 40 juta penduduk, menjadikannya salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Jawa Timur kaya akan warisan budaya, termasuk kesenian tradisional seperti reok Ponorogo dan ludruk. Terdapat banyak destinasi wisata terkenal seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Pantai Papuma, dan Candi Penataran. Kebudayaan Jawa Timur adalah salah satu yang paling kaya dan beragam di Indonesia, mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal, pengaruh kerajaan-kerajaan besar masa lalu, serta integrasi dengan budaya lain. Berikut adalah beberapa contoh kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Yang pertama, ada seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan reok Ponorogo adalah salah satu pertunjukan seni tradisional yang paling ikonik dari Jawa Timur, khususnya dari daerah Ponorogo. Pertunjukan ini memadukan berbagai elemen seperti seni tari, musik, dan drama, menciptakan sebuah pengalaman budaya yang memukau dan penuh makna. Asal-usul reok Ponorogo adalah perpaduan dari berbagai elemen sejarah, mitos, dan tradisi lokal. Cerita-cerita yang berkembang di masyarakat memberikan gambaran yang kaya tentang nilai-nilai budaya, keberanian, dan perlawanan yang tercermin dalam setiap pertunjukan reok. Hingga kini, reok Ponorogo tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Ponorogo, serta terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang berharga. Yang kedua, ada pertunjukan ludruk. Ludruk adalah seni pertunjukan tradisional dari Jawa Timur yang menggabungkan drama, komedi, musik, dan tarian. Pertunjukan ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Timur dan sering digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial dan budaya. Panggung terbuka atau gedung pertunjukan dengan dekorasi sederhana namun mencerminkan suasana tradisional. Properti yang digunakan dalam ludruk seringkali meliputi kursi, meja, dan dekorasi lainnya yang mudah diatur ulang sesuai kebutuhan cerita. Penonton duduk mengelilingi panggung menciptakan suasana yang intim dan interaktif. Cerita dalam ludruk biasanya mengambil tema kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur yang bisa berupa kisah cinta, perjuangan, hingga kritik sosial. Cerita-cerita ini seringkali diangkat dari legenda, sejarah, dan kejadian kontemporer. Dialog dalam ludruk disampaikan dengan bahasa Jawa Timur yang khas, penuh dengan humor dan kearifan lokal. Para pemain ludruk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan improvisasi yang tinggi, seringkali menambahkan lelucon atau interaksi langsung dengan penonton, menciptakan suasana yang hidup dan interaktif. Yang selanjutnya, upacara dan adat istiadat. Yang pertama yaitu megengan, adalah salah satu tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, termasuk di Jawa Timur, untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, serta menjadi momen penting dalam persiapan menjalani ibadah puasa bagi umat Islam. Megengan merupakan waktu untuk mempersiapkan diri secara spiritual menjelang bulan Ramadan. Ini
termasuk memperdalam ibadah, memohon ampunan, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Acara megengan juga merupakan bentuk syukur kepada Tuhan atas berkah yang telah diberikan kepada keluarga dan masyarakat. Makanan yang disiapkan dan disantap menjadi simbol dari rasa syukur ini. Megengan mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan. Keluarga, tetangga, dan masyarakat berkumpul bersama untuk menyantap hidangan yang disiapkan dengan penuh kasih sayang dan kebersamaan. Selain persiapan spiritual, megengan juga menjadi waktu untuk mempererat hubungan sosial. Acara ini menciptakan momen untuk saling berbagi, berbaur dengan tetangga, dan memperkokoh solidaritas dalam komunitas. Bagi generasi muda, megengan juga menjadi waktu untuk mengenal dan menghargai nilai-nilai budaya serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memperkaya identitas budaya mereka sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur. Selanjutnya, pakaian adat Jawa Timur memiliki banyak ragam dan ciri khas masing-masing. Berikut ini yang berasal dari masyarakat Madura. Kita mulai dengan yang dipakai laki-laki, yang disebut pesaan. Sama seperti adat lainnya, pakaian laki-laki terdiri dari berbagai bagian, mulai dari bagian bawah kaki-kaki memakai celana kombor warna hitam, lalu pada bagian tengah memakai kaos longgar berwarna merah putih. Kaos berwarna merah putih ini menunjukkan orang Madura itu yang tegas dan pemberani, dan juga memiliki jiwa pejuang. Lalu dilapisi dengan baju hitam lengan panjang yang longgar. Pakaian yang longgar juga menggambarkan sifat masyarakat Madura menghargai kebebasan. Pada bagian atas yang menutup kepala laki-laki mengenakan yang disebut kodeng. Kemudian pakaian adat perempuan yang disebut kebaya rancongan. Pakaian perempuan terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama mulai dari bagian bawah, perempuan memakai sarung batik pendek bermotif lasem, lalu bagian tengah perempuan memakai kebaya, dan ada tambahan aksesoris anting dan gelang. Selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat Jawa Timur yaitu yang bernama Rumah Joglo merupakan salah satu rumah adat Jawa yang memiliki makna dan nilai budaya yang dalam, khususnya di Jawa Timur. Rumah Joglo merupakan bagian penting dari warisan budaya Jawa Timur yang harus dilestarikan. Desainnya yang khas, termasuk ukiran-ukiran yang halus dan simbol-simbol kehidupan, mencerminkan identitas lokal dan kekayaan budaya masyarakat Jawa Timur. Rumah Joglo sering digunakan sebagai tempat pertemuan keluarga besar dalam acara-acara penting seperti pernikahan, hitanan, atau upacara keagamaan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam keluarga serta pentingnya menjaga tradisi dan adat istiadat yang turun-temurun. Selanjutnya, bahasa. Bahasa Jawa Timur adalah variasi dari bahasa Jawa yang digunakan wilayah Jawa Timur, Indonesia. Bahasa ini memiliki ciri khas tersendiri dalam pengucapan, kosakata, dan tata bahasa yang berbeda dengan dialek bahasa Jawa lainnya, seperti bahasa Jawa Tengah atau bahasa Jawa Timuran. Pengucapan dalam bahasa Jawa Timur bisa berbeda dari dialek bahasa Jawa lainnya. Misalnya, vokal E dalam bahasa Jawa Timur seringkali diucapkan lebih terbuka, seperti E, dibandingkan dengan E yang umum dalam bahasa Jawa Tengah. Tata bahasa Jawa Timur juga memiliki kekhasan tersendiri dalam hal pengaturan kalimat ganti, dan struktur kalimat. Meskipun memiliki dasar yang sama dengan bahasa Jawa umumnya, tata bahasa ini bisa mengalami variasi dan adaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan komunikasi vokal. Kerajinan anyaman merupakan bagian dari warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu di Jawa Timur. Teknik anyaman yang digunakan di motif-motif yang sering diaplikasikan seringkali mewakili nilai-nilai tradisional, cerita lokal, dan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembuatan kerajinan anyaman melibatkan keahlian dari aktivitas tinggi dari para pengrajin. Setiap produk anyaman tidak hanya menjadi barang fungsional, tetapi juga merupakan hasil seni yang indah. Motif-motif yang digunakan, warna-warna yang indah, dan teknik anyaman yang diterapkan mencerminkan keunikan dari
identitas budaya masyarakat Jawa Timur. Kerajinan anyaman juga membantu memperkuat identitas lokal dan rasa kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri. Kegiatan pembuatan anyaman seringkali dilakukan secara bersama-sama di komunitas-komunitas, memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara para pengrajin dan penduduk setempat. Berikutnya makanan khas dari Jawa Timur. Ada beberapa ragam. Yang pertama, soto Lamongan. Soto Lamongan berasal dari Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua ada rujak cingur yang berasal dari kota Surabaya. Yang ketiga ada rawon, berasal dari Kabupaten Ponorogo dengan ciri khas kuahnya yang hitam. Kemudian ada lontong balap yang berasal dari Surabaya. Selanjutnya ada rujak soto yang berasal dari Banyuwangi dengan ciri khas perpaduan antara rujak dan soto. Dan masih banyak makanan khas Jawa Timur lainnya yang beragam di negara Indonesia. Sekian video yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.